Cara menabung yang benar sangatlah penting. Banyak orang penghasilan naik, tabungan berkurang. Bahkan ada yang penghasilan naik, utang bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa cara mengelola uang dan psikologi sangatlah penting. Orang yang berpikir selalu kekurangan uang, kebanyakan karena tidak tahu bagaimana cara menabung yang benar dan merubah kebiasaan mereka mengenai uang. Berikut adalah cara menabung yang benar yang banyak digunakan oleh orang sukses di luar sana. Yang pertama, hanya berhutang untuk hal yang bisa menghasilkan Anda lebih banyak uang. Jika tidak, hindari berhutang. Sebelum Anda berhutang, pikirkan, apakah barang yang Anda beli dapat memberikan Anda penghasilan lebih, atau harganya akan naik dan dapat membayar hutang Anda, lunas pokok beserta bunganya, bahkan lebih. Contoh, berhutang untuk membeli jam tangan. Apakah boleh? Tergantung. 95% jawabannya adalah jangan. Apalagi kalau Anda sudah punya jam tangan yang masih layak pakai. Kecuali kalau Anda bisnis jam tangan dan sudah ada customer yang mau beli. Atau jam tangan ini adalah barang koleksi yang kebetulan Anda beli dengan harga miring yang dapat Anda jual lagi langsung dan untung. Berhutang untuk beli saham, cryptocurrency, dan hal lainnya boleh nggak sih Coach? Usul saya, jangan. Kecuali Anda paham 100% mengenai cara berinvestasi yang benar. Kalau hanya ikut-ikutan, namanya spekulasi. Dan hal ini dapat membunuh keuangan Anda. Nah, apalagi kalau berhutang untuk membeli barang yang nilainya tidak bertambah. Hal ini hanya akan membuat bank dan perusahaan pinjaman lebih kaya. Dengan memastikan Anda hanya berhutang untuk barang yang menghasilkan lebih banyak uang, bukan untuk kebutuhan konsumtif, Anda sudah menabung dengan benar. Hal kedua, buat diri Anda sibuk yang positif. Pengalaman saya, ketika kita sibuk, kita akan produktif dan menghasilkan. Ketika kita nganggur, kita akan membuang uang lebih banyak untuk hal yang tidak perlu. Melakukan hal-hal untuk membuang waktu. Dan waktu adalah uang. Orang sukses adalah orang yang sibuk dan produktif. Ketika Anda ada waktu luang, buat diri Anda sibuk. Belajar hal baru, gaul dengan teman yang positif, olahraga. Buat list kegiatan Anda dan bagi menjadi 2 bagian, positif dan negatif. Di bagian positif, pastikan apa yang Anda lakukan akan dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk menghasilkan lebih banyak uang. Contoh, belajar. Bisa belajar bisnis atau belajar kemampuan dan hal baru. Ngobrol dengan teman yang positif, olahraga, dan lain-lain. Di list di bagian negatif adalah bagian di mana hal ini membuang uang dan dapat Anda tunda. Contoh, nongkrong dan gosip. Biasanya minimal sambil ngerokok dan ngopi tuh. Yang kalau dihitung-hitung, uangnya dapat Anda tabung. Jalan-jalan dengan alasan bosan. Ini akan membuat Anda lapar mata. Jalan ke mall akan membuat Anda capek dan akhirnya belanja atau stop di kafe, food court. Minimal bayar parkir pun sekarang lumayan mahal, apalagi kalau lama. Kesibukan positif merupakan cara menabung yang akan membuat uang Anda beranak pinak. Jadi ingat, cari kesibukan yang positif. Hal ketiga, bagi uang dan tabungan Anda. Tergantung dari jumlah penghasilan yang Anda miliki, Anda perlu untuk mengalokasikan dana untuk tabungan. Baik itu tabungan hari tua, tabungan untuk nikah, tabungan berbisnis, atau tabungan untuk anak Anda. Idealnya, semakin besar penghasilan Anda, semakin besar persentase yang Anda dapat alokasikan untuk tabungan. Paksa diri Anda untuk menabung minimal 10% dari total penghasilan Anda. Atur transfer otomatis dari akun Anda ke akun tabungan Anda sendiri setiap bulannya. Naikkan 5% jumlah uang untuk ditabung setiap tahunnya. Sebagai gambaran, banyak sekali orang kaya dan sukses yang dapat menabung lebih dari 80% jumlah penghasilannya setiap bulan. Faktanya,
Seringkali semakin besar penghasilan Anda, semakin besar pengeluaran Anda untuk membeli hal yang tidak perlu. Sehingga tabungan akan tetap sama atau bahkan berkurang. Apabila Anda merasa kesulitan untuk menabung dengan disiplin, beli barang atau aset yang harganya tidak hancur dalam jangka panjang, seperti emas, saham blue chip, dan juga properti. Sebuah penelitian Marshmallow Experiment yang dilakukan oleh Walter Mischel di tahun 1960 di Stanford University menunjukkan bahwa seseorang yang dapat menunda kesenangan akan menjadi orang yang lebih bahagia dan memiliki hidup yang lebih terkontrol di masa depan. Orang sukses mengerti bagaimana cara menabung dengan benar dan menunda kesenangan sesaat untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Dan harapan saya, dengan menonton video ini, Anda dan teman-teman Anda juga dapat mendapatkan hasil yang lebih besar dan menjadi salah satu miliarder di Indonesia. Saya Coach Di Chandra, salam miliarder.